Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Kali ini kita akan membahas tentang mualaf, yaitu Agustan yang terus ngoceh, terus menyerang kekristenan teman-teman sekalian karena dia punya akar pahit terhadap Kristen. Teman-teman, mari kita langsung saja dulu untuk melihat apa yang menjadi ocehannya kali ini. Berikut videonya. Perjanjian baru juga sangat jelas dalam Matius, janganlah mukamu muram, ya bla 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 dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi persoalan di sini, apakah perintah-perintah ini dilakukan? Enggak, saudara. Jarang, saudara. Ya, setahu saya ketika menjadi pendeta, 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 yang berpuasa itu hanya pendetanya saja. Yang berpuasa itu hanya pelayan-pelayan Tuhannya saja. Kalau mau pelayanan hari Minggu, ya itu mereka biasanya berpuasa. Tapi pada konteks ini tidak semuanya juga mereka berpuasa, gitu ya. Bahkan juga banyak pemain-pemain musik itu yang masih merokok, banyak. Ya. Jadi sekali lagi bahwa selamat berpuasa, apakah orang Kristen berpuasa, itu mutlak, itu wajib, ya, itu perintah yang ada sejak zaman Perjanjian Lama. Ya. Tetapi pada hakikatnya, pada prakteknya, apakah ini memang dilakukan, gitu kan? Nah, ini yang perlu kita pahami dan cermati. Ini urusan mereka, ini sebagai komparasi saja. Ini bahwa ini ada sebuah pengingkaran, gitu loh. Kalau ini menjadi sebuah pertanyaan, ya rutin itu blow on, saudara ya. Rutin ini ya bukan kurang paham, tapi memang nggak paham dan pura-pura blow on saja. Konteksnya hanya dua itu, nggak paham dan pura-pura blow on saja, gitu ya. Jadi saya kira itu kalimat yang tidak perlu menggunakan tanda tanya, tapi pasti dijawab dengan jawaban yang tegas. Ya, hukumnya wajib. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan ya, tadi saya berulang-ulang ya tentang penyampaiannya bahwa dia ini adalah mantan pendeta gitu ya. Jadi dikatakan waktu dia jadi pendeta, setahu dia katanya, yaitu berpuasa dalam Kristen itu tidak diharuskan. Bahkan hanya pendeta dan para pengerja yang hendak melayani di hari Minggu, itulah yang berpuasa. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang harus kita jawab bahwa Ustadz Agustan ini belum bisa move on tentang kekristenan. Seharusnya dia itu sudah tidak lagi membahas kekristenan. Tetapi jualannya kan itu ya, ayat-ayat kitab suci Alkitab, karena orang Kristen kan tidak suka lapor-lapor tuh. Ya, tidak suka sedikit lapor ke polisi akhirnya dikatakan penistaan agama, ya apa namanya itu merusak apa namanya kebersamaan dalam negara umat beragama gitu ya. Ya, membenturkan antara agama si A dengan agama si B gitu. Karena orang Kristen cenderung untuk memaafkan, mengampuni, dan berdoa bagi orang-orang yang mengasihi. Ya, memang kami keras dalam berapologet, kami dalam meluruskan, seringkali juga kami harus keras ya. Tetapi bukan berarti kami tidak ada kasih. Kami mengasihi. Ustadz Agustan ini kita kasihi teman-teman sekalian, karena dia sedang tersesat dengan pikiran duniawi. Setan telah menguasai hidupnya. Teman-teman sekalian, kita akan bahas tentang masalah puasa. Puasa ya, pada pengertian dan juga maknanya sesungguhnya adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, mencari hadirat Tuhan, ya, bahwasanya kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita ini tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi lebih daripada esensial puasa ini adalah mencari hadirat Tuhan, ya, merendahkan diri kita dan meninggikan Tuhan yang ada dalam kerajaan sorga.
Ya, puasa memang bukan sebuah keharusan dan bukan kewajiban bagi umat Kristen ya. Yang berpuasa silakan berpuasa teman-teman sekalian. Ya, tidak ada paksaan. Ini bukan ritual atau upacara keagamaan gitu ya. Walaupun dalam organisasi gereja ada juga yang melakukan puasa massal ya. Tapi pada dasarnya maknanya bukan saat kita berpuasa itu segala sesuatunya kita bisa peroleh dari Tuhan. Misalnya ini, saya berdoa Tuhan di tahun 2023 nanti saya dapatkan mobil, saya dapatkan pesawat ya, dan kita berpuasa 3 kali seminggu ya, dalam 1 bulan itu ada 12 kali kita puasa, bahkan setiap hari juga dia melakukan puasa demi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini motivasi yang salah. Karena puasa bukanlah untuk memperoleh pergumulan kita ya. Kalau saya sudah berpuasa sungguh-sungguh itu pasti Tuhan akan berikan. Nah, ini makna yang salah. Jadi dalam kekristenan, puasa adalah untuk mencari hadirat Tuhan, untuk memperkuat apa yang saya sampaikan. Mari kita belajar satu bagian firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus, saat berpuasa itu jangan pamer gitu ya. Jangan pamer supaya dilihat orang, oh kamu rajin berpuasa, ya kamu ini orang benar gitu. Karena itu bukan tolak ukur bahwa seseorang itu benar atau tidak benar dan baik dan tidak baiknya. Ya, kemudian teman-teman sekalian, berpuasa juga bukan untuk menjadi lebih saleh ya. Kalau dia udah berpuasa itu maka dia dikatakan sebagai Kristen yang taat. Tidak demikian. Karena Lukas 18 ya ayatnya yang ke-9 sampai 14, Yesus juga mengajarkan dan menegur hal itu bahwa motivasi seperti itu salah ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah teman-teman sekalian, dari sini pun kita melihat bahwa berpuasa bukan untuk menjadi lebih saleh ya. Jadi itu bukan sebuah jaminan. Jadi teman-teman sekalian, inilah teguran-teguran daripada Tuhan sendiri mengenai berpuasa. Ada orang berkata bahwasanya puasa ini adalah sebuah kewajiban, keharusan untuk mengikuti sebuah ritual agama seperti yang disampaikan oleh Ustadz Agustan. Nah teman-teman sekalian, sekali lagi saya tekankan kepada kita, apapun itu motivasi Anda ya tentang berpuasa, jangan sampai Anda berbuat dosa. Karena puasa bukanlah untuk mendapatkan sesuatu hal yang kau inginkan daripada Tuhan. Tapi puasa sekali lagi maknanya ya, esensi daripada puasa itu adalah mencari hadirat Tuhan, menyatakan dan membuktikan kepada Tuhan bahwa kita ini ya tidak hidup oleh kebutuhan-kebutuhan lahiriah ya, seperti makanan, minuman, pakaian ya, tetapi kita hidup oleh karena firman Tuhan dan oleh karena kehendak Tuhan ya. Jadi teman-teman sekalian, sekian penjelasan dari saya, dan biarlah ini menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.